Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait asesmen formatif dan sumatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ademaya Widodo dengan NIM 203234042. Nah, baiklah. Nah, agenda sesi yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, bentuk asesmen. Yang ketiga, umpan balik. Nah, yang pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada jenis asesmen. Nah, as itu artinya sebagai, for itu untuk, dan of itu artinya terhadap. Nah, asesmen formatif adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen ini untuk perbaikan proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk asesmen formatif, metode evaluasi ini digunakan untuk menilai seberapa baik murid memahami materi, apa saja yang mereka butuhkan untuk belajar, dan bagaimana perkembangan mereka selama proses belajar. Ya, selanjutnya, asesmen formatif ini untuk membantu memantau kemajuan belajar murid, serta memberikan umpan balik secara rutin dan terus-menerus. Yang ketiga, bagi murid sendiri, asesmen formatif itu membantu mereka mengetahui kelebihan yang dimiliki dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Dan selanjutnya, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif ini memberikan informasi tentang kesulitan yang dihadapi oleh murid selama mereka belajar. Dengan begitu, guru dan sekolah bisa memberikan dukungan yang tepat untuk siswanya. Dan yang terakhir, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, metode evaluasi yang dilakukan itu di akhir pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini sering dianggap penting karena mempengaruhi nilai akhir murid, sehingga biasanya lebih diprioritaskan dibandingkan asesmen formatif. Nah, umpan balik dari asesmen sumatif bisa digunakan untuk menilai perkembangan murid dan membantu guru serta sekolah untuk menilai perkembangan murid dan merancang kegiatan proyek berikutnya. Nah, ini adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk guru itu mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Untuk murid sendiri, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif
untuk guru, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mereka sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk murid memahami kemampuan di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, untuk kedua asesmen itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, dan untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, ini adalah penekanan pada asesmen formatif dan sumatif. Nah, kondisi saat ini yaitu assessment of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Nah, asesmen ini berarti penilaian yang berfokus pada hasil akhir pembelajaran murid. Guru biasanya lebih sering menggunakan metode ini untuk menentukan pencapaian murid berdasarkan standar tertentu, seperti nilai ujian atau tugas akhir. Nah, harapan dengan kurikulum baru ini yaitu mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Artinya, berarti guru harus lebih fokus pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya. Nah, penting nih, pada kurikulum ini diharapkan guru itu lebih banyak menggunakan asesmen formatif daripada terlalu fokus pada asesmen sumatif. Harapannya ini mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, jumlah asesmen formatif itu sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Guru juga harus menjelaskan tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Nah, asesmen formatif itu dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, dan juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Nah, mengapa keseimbangan asesmen sumatif dan formatif ini penting? Nah, untuk mengubah cara belajar dari yang fokus pada nilai menjadi fokus pada proses pembelajaran. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami
pengetahuan mereka. Agenda sesi berikutnya adalah bentuk asesmen. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contohnya adalah yang pertama, diskusi di kelas. Nah, ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan interaksi murid di depan teman-temannya dan mengemukakan pendapat. Dan melatih murid untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, dan juga merespons pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan bersimpati. Yang kedua, produk. Nah, ini contohnya itu membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa atau kejadian. Yang ketiga ada drama, mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi siswa. Mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati mereka dan berpikir kritis murid. Selanjutnya ada presentasi, dan ini sama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan teman sekelas dan guru. Mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Yang terakhir, tes lisan. Seperti kuis tanya jawab secara lisan antara guru dan murid, dan mengonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, contoh bentuk asesmen tertulis. Pertama ada refleksi, yaitu melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana sih cara mereka dapat memperbaiki dirinya sendiri. Nah, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Yang kedua ada esai. Nah, esai ini mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Yang selanjutnya ada jurnal, yaitu melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Nah, biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan untuk berpikir kreatif. Yang selanjutnya ada poster. Nah, mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang terakhir ada tes tertulis. Ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Agenda sesi yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik. Mengapa sih umpan balik itu penting? Nah, umpan balik itu adalah kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Nah, umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan oleh orang tersebut, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk
kegiatan dan aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, itu berfungsi memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, untuk bagi murid sendiri, itu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, memberikan umpan balik kepada sesama teman juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah, dialogikal dari Nicole D. tahun 2010, From Monologue to Dialogue, Improving Written Feedback Process in Mass Higher Education, Assessment and Evaluation in Higher Education. Nah, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif, yaitu yang pertama, mudah dimengerti. Bahasa yang dipakai secara sederhana dan dipahami oleh murid. Yang kedua, transferable. Yang ketiga, melihat ke belakang, artinya mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Yang keempat, spesifik. Yang kelima, lebih dari penilaian. Yang keenam, tepat waktu. Yang ketujuh, kontekstual. Artinya dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Yang kedelapan, seimbang. Yang kesembilan, melihat ke depan. Artinya memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek yang selanjutnya. Yang terakhir, selektif. Itu memberikan komentar yang detail terhadap dua atau tiga hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Membuat umpan balik yang efektif harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Nah, selanjutnya memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Membuat umpan balik yang efektif. Umpan balik guru atau teacher feedback. Nah, pertanyaan panduan untuk guru itu apa saja? Yang pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif? Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Seberapa sering umpan balik harus diberikan? Seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif apabila diberikan tertulis? Dan bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal? Nah, sedangkan umpan balik untuk teman atau peer feedback. Pertanyaan panduan untuk murid. Yang pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Apa saja yang kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu? Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu? Apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu?
dan apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari, serta informasi apa yang kamu rasakan akan bermanfaat untuk membantu pengembangan diri temanmu. Leader of feedback. Nah, contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Dari yang teratas yaitu apresiasi, saran, perhatian, penilaian, dan klarifikasi. Yang mulai dari bawah itu klarifikasi. Contohnya, apa yang kamu maksud dengan bla bla bla? Bisa tolong jelaskan lagi tentang dan bagaimana itu bisa terjadi? Yang penilaian, bagian ini efektif karena ini menarik karena ini ide yang bagus untuk. Ya, dengan perhatian, saya membayangkan bagaimana jika, apakah mungkin jika saya belum paham bagaimana kamu bisa. Saran, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kalau menambahkan, bisakah kamu menghapus bagian yang apresiasi idemu mengingatkan saya pada saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan juga. Saya belajar dari jawabanmu. Nah, jadi ini adalah materi terkait asesmen formatif dan sumatif pada kali ini. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.